Alhamdulillah bini'matihi tatimmu sholihat wa bini'matihil islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi hari ini di majelis ilmu dari Senin ya, yang merupakan Senin yang ketiga ya di bulan Februari ya. Ya, kita di bulan Sya'ban juga ya. Sekarang udah 9 Sya'ban ya. Dan ikhwatu fillah, alhamdulillah segala nikmatnya kita peroleh ya. Di mana saudara kita ada yang mereka terkena sakit ya. Dan pula ada yang kecelakaan ya. Tadi saya mendapat info ya jam 9 atau berapa ya. Lupa lagi saya. Ada yang kecelakaan ya, Ustadz Kultami rahimahullah ya. Insyaallah beliau mati syahid. Kecelakaan beliau di Lembang. Terus juga di GBI ada ustadzah yang kecelakaan juga ya. Jadi kita beruntung, alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan, umur yang Allah mampukan kita di dalam majelis ilmu. Dan juga kita doakan orang yang sakit semoga Allah segera sembuhkan, serta orang yang telah dijemput ajalnya semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman dan Islamnya. Baik, ya sebagaimana yang sudah tertera dan juga sebagaimana janji saya di 3 bulan sekali ini ya. Sekarang udah masuk ke bulan Februari. Ini sebenarnya insyaallah hari ini singkat saja dulu ya. Walaupun masih hangat di kita temanya itu ya, tentang pemimpin tuh ya, itu pemilihan itu kan sudah sepekan mau sepekan ya gitu ya, Rabu kemarin ya. Nah, itu jadi ini kan kalau dihubung-hubungkan ya, dimunasabahkan telah kalau sebutannya gitu ya, munasabah antara pemimpin dengan pernikahan ya gitu. Nah, itu pas sekali karena emang peran utama kita itu emang sebagai pemimpin ya gitu. Dan salah satunya juga ya yang akan kita jalani ya, di antaranya kalau yang sudah menjalani ya insyaallah ya gitu, bagaimana ya kalau sudah menjalani, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan setiap perkaranya ya. Doakan saya juga ya gitu, karena sudah sekarang itu berapa ya, kehamilan tuh lupa lagi saya STT. Pokoknya mah doakan aja dulu ya gitu. Insyaallah nanti bulan April ya gitu. Jadi kalau nggak salah ke-7 ya, insyaallah ya. Tuh. Nah itu ya, bulan April itu juga di akhir mungkin ya. Atau bulan Mei itu ya sudah ya keluar ya. Doakan saja semoga lancar dan juga dimudahkan juga di segi dananya ya gitu. Untuk mengeluarkan ya calon turunan kami ya. Nah, ini karena bahasnya sedikit tentang pemimpin, kemudian juga dihubung-hubungkan tuh ya gitu. Saya sudah bikin tema tapi saya tidak sebarkan ya, sengaja karena simple saja ya. Kalau dibikin
panjang makalahnya ya habis sejam ya, karena ini juga mau maghrib ya. Paling 15 menit lagi kita beres juga ya gitu. Nah, kita simak saja ini sebuah hadis riwayat Muslim juga ya. Yang panjang sebenarnya hadisnya, tapi saya ambil sedikit saja. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun ala baitin ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Nah itu ya. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dan dia diminta pertanggungjawaban atas mereka. Jadi ini dalam hadis. Maka juga di akhir hadisnya itu ya, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ya. Nah itu, ingatlah kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanyakan atau dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita ya gitu. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kita itu emang calon pemimpin ya gitu. Apalagi di keluarga kita juga calon pemimpin ya. Gitu. Suami itu sebagai pemimpin keluarga, istri juga sebagai pemimpin rumah tangga. Nah itu. Sehingga suami bertanggung jawab atas istrinya. Kalau istri 2 kali lipat ya atas hak suaminya dan anaknya itu ya gitu. 2 kali lipat ya gitu. Karenanya kadang ya Allah alam juga ya tergantung itu ya. Bagaimana yang namanya pengorbanan itu beda-beda ya. Disesuaikan juga dengan kemampuan dan juga disesuaikan dengan ya pekerjaannya juga diantaranya ya, kemampuan dari segi nafkah dan juga dari segi bukan hanya nafkah ya, nafkah itu kan ya ada bukan hanya keuangan tapi ya rohani juga tuh ya, termasuk juga nafkah itu juga ya gitu. Iya, itu ya termasuk tuh ya gitu. Sehingga kalau dikatakan bahwa pengorbanan itu ya kadang bisa jadi suaminya lebih kadang atau ya istrinya yang lebih ya gitu. Jadi ya itu mah tergantung ya gitu. Hanya disinilah yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengetahui tugas dan peran masing-masing itu ya gitu. Jadi intinya hafal tugas dan peran masing-masing dan bagaimana menerapkannya itu ya gitu. Nah itu ya, soal di kadang persoalan yang tak pernah henti atau perselisihan kadang gimana itu ya, yaitu marah-marahan tuh ya gitu atau layangan putus mah itu ya perceraian lah gitu. Nah itu kan diantaranya apa, masalahnya apa, karena tidak tahu peran dan tugas masing-masing. Nah itu jadi ada hirup dunia mah siga ieu weh gitunya, siga sato lah gitu. Siga sato oge kan kawin nya, geus kawin itu aya budakna kan sebagai budak lah gitunya, siga sato gitu. Sehingga tidak tahu peran masing-masing dan bagaimana tugasnya ya tidak dijalankan tuh ya gitu. Sehingga ya timpang
timpang lah gitu. Persoalan ketika aduh si ibu malah yang jadi tanggung jawab nafkah gitu ya gitu. Nah gitu. Ya gitu. Makanya suka ada ketimpangan. Karena apa? Tidak tahu tugas masing-masing. Nah, ini yang harus dikaji itu ya gitu. Ya. Nih saya punya 10 menit lagi ya. Simpel lah gitu lahnya. Dari saya acan lagi supaya pengumuman lah ya mah ya di dia mahnya. Jadi kadang terfokus kumaha gitu nya. Nih saya sedikit aja menerangkan nih. Sekarang ya berkenaan dengan pemimpin. Jadi kita juga sebagai ikhwatu filah itu yang laki-laki ya, itu ya ikhwan sok ini seorang pemimpin juga nih ya. Ini saya bacakan sedikit. Ini kalau saya kasih bukunya atau di ini ya sebagai pinjaman, kadang harus ini dulu ya, jangan dulu ya. Harus konfirmasi dulu ya. Jangan kayak minjem lah gitu ya. Saya masih banyak murojaah gitu ya nih. Saya juga nih ya sama-sama belajar aja ya gitu. Karena saya juga baru berapa tahun tuh juga. Nah gitu ya. Nih, karenanya nih ada hadisnya nih. Tapi ini panjang nih yang ini ya. Makanya laki-laki sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga di ayatnya juga surah An-Nisa ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din dan seterusnya ya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Gitu ya. Jadi kita itu ya pemimpin ya. Nah, karenanya kita punya tugas dan tanggung jawab serta peran yang harus kita ketahui ini. Menyangkut akidah nih, akidah ya. Kita harus yang menghadirkan nuansa-nuansa ketakwaan ya gitu. Nuansa ketakwaan itu ya. Ya bagaimana nuansa ketakwaan itu dihadirkan? Ya bisa di surah Al-Baqarah tuh ya gitu. Tuh akidahnya bagaimana kan? Akidah terus ibadahnya itu surah Al-Baqarah tuh ya di awal-awal kan tuh tentang orang yang bertakwa ya gitu. Dari kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, apa itu? Lil muttaqin itu apa? Nah, itu baca we gitu ya gitu. Ya. Salah satunya yu'minuna bil ghaib ya gitu. Jadi akidahnya harus benar-benar ya di antaranya mempunyai akidah yang benar-benar halus sunnah ya gitu. Akidahnya harus benar-benar kokoh, akidah salimah itu ya gitu. Jangan akidahna tepara ruguh gitu ya gitu. Ketika misalnya seorang pemimpin keluarga, akidahna teu puguh gitu ya. Jangankan untuk memahami siapa Allah gitu ya gitu. Ya dia kurang ubudiyahnya atau kurang menerapkan kewajibannya kepada Allah. Nah, itu sudah bukan contoh pemimpin lagi ya, bukan pemimpin teladan tentunya itu. Nah, itu ya gitu. Kayak kepada Allahnya dia tidak adil apalagi kepada istrinya gitu. Nah, gitu ya gitu. Simpel kan gitu. Dan juga jangan sampai ya akidahnya menyimpang tuh ya gitu. Karena nanti akan jadi perdebatan tuh ya. Istri boga akidah kieu, suami kieu akidahna beda gitu. Lieur gitu nya kenapa berdebat masalah akidah can beres-beres gitu nya. Ya masalah nafkah can beres, ya geus debat deui masalah akidah. Gitu nya. Seperti contoh akidah yang ya meyakini bahwa Allah itu gitu ya, punten. Nih saya kan kemarin juga nih ada sedikit apa agak nih ya berdebat nih. Tapi saya eureunana we udah mal aya ujung-ujungna berdebat jeung nu terpercanten dia jadi saya terangkan bahwa Allah di atas ars gitu ya gitu. Saya terangkan gitu gitunya dia mengatakan oh tidak itu bisi fitnah gitu nya. Bisi fitnah
Oke, cina Allah bertempat. Nah, gitu. Nah, dijelaskan bahwa Allah itu kan sebenarnya tidak sama dengan makhluknya ya gitu. Ai makhluknya kan ya laisa kamitslihi syai' kan gitu kan. Nah, itu. Ai makhluknya apa? Bertempat kan membutuhkan ya bergantung ya gitu. Allah tidak bergantung, beda gitu ya. Allah di atas arsy itu bukan menunjukkan ketempatan ya, bukan menunjukkan ketergantungan. Nah, eta gitu ya gitu. Tapi dah hese gitunya, hese dijelaskan kita teh. Da moal aya ujung-ujungna debatna teh tah gitu. Mata kamu deui dihijikeun ke suami istri teh berdebat masalah. Dia tah. Nah, ini jadi menyangkut ibadah, akidah nih ya. Harus benar-benar yakin jangan sampai menyimpang. Tah, tah. Terus juga menyangkut akhlak. Nah, akhlak bisa dibaca tuh surah Ali Imran ayat 134 ya gitu. Orang yang bertakwa itu adalah dia berinfak ya. Kemudian juga maka liminal ghaid ya. Bagaimana seorang pemimpin juga jangan mudah emosi tah eta. Wal afina anin nas gemar memaafkan ya gitu. Gitu. Terus juga gemar berdoa ya gitu. Berzikir ya gitu. Dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Ternyata seorang pemimpin tanya gitu. Jadi ada hubungannya dengan Allah, dengan manusia juga dengan makhluknya baik ya gitu. Dia gemar memaafkan, artinya dia mencintai perdamaian, apalagi dengan istrinya sendiri ya gitunya gitu. Ya mah kadang jeung orang lain senyum, rahmah gitunya, jeung istrina beda gitunya. Tanya bedanya gitu. Alam bisawabnya gitu. Makanya ini seorang suami ini ya gitu. 3 menit aja nya kerasannya aduh Allah. Nah itu. Terus juga seorang suami juga pemimpin yang harus bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Berkewajiban mencarikan penghasilan yang halal. Tata. Kalau istrinya yang sampai bertanggung jawab atas penghasilan berarti timpang tah. Ya gitu. Dan juga diantaranya menjaga amanah ya yang dibebankan ya gitu. Tidak mengkhianati istri dan sebagainya ya gitu. Mengajak ya ketika bareng-barengan lah gitu ya. Musyawarah itu ya gitu. Ya masalah ABC itu ya gitu. Nah, sekarang seorang istri kumaha gitunya tah gitu. Nah, ini yaitu harus berpegang teguh sama akidahnya juga harus benar-benar ya akidahnya harus sesuai jangan menyimpang ya gitu. Yang kedua berkeinginan juga ya menjaga kesopanan ya karena pemimpinnya adalah suami ya gitu jaga kesopanan ya gitu perhatikan hijab ya hijabnya ya tanu berat salah satu kepemimpinan suami itu dilihat dari hijab istrinya kalau dia berhasil menjaga hijabnya sampai dia tegas terhadap hijab istrinya jangan sampai terlihat ke nusanesta tak berhasil ya mah ada kajian masalah agama dia berbicara tapi kalau tidak menjaga hijab istrinya berat tanya nah gitu ya gitu. Makanya istri juga nih harus benar-benar taat sok jaga hijab tuh ya gitu jauhi juga tempat ikhtilat ya berbaur dengan laki-laki ya gitu ya berbaur dengan laki-laki di kala sepi ya gitu harus hati-hati nih ya gitu tanpa uzur diantaranya ya gitu diantaranya kalau cuman apa konfirmasi ya masalah misalnya masalah ya kalau orang tua kan si ibu tuh konfirmasi ke gurunya masalah nilai gitu ya itu mah nggak masalah itu mahnya ada uzur itu mah ya masalah nilai soal konfirmasi ke guruna gitu itu mah ada walaupun gurunya laki-laki kan konfirmasi tentang masalah nilai ya silakan saja itu mah tapi kalau tidak ada uzurnya ya sudah gitu ya dan yang ketiga berkeinginan untuk menaati suami berkeinginan juga bertekad kuat ya kemudian mendidik anak-anak ya dengan tarbiyah pendidikan Islam yang benar yang baik ya nah itu semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita dan memudahkan setiap perkaranya
Segitu aja dulu ya. Insya Allah nanti bagaimana gambarannya, rincinya, detailnya, itu mah kayak lah gitu ya. Karena waktu ya mau maghrib, insya Allah nanti kita akan sambung di pembahasan berikutnya, berarti 3 bulan ke depan ya. Karena ini kan 3 bulan, ini 3 bulan sekali ya. Nah, untuk Rabu nanti ada, kita sudah mulai ya, sudah mulai temanya tentang apa? Tentang Ramadan ya. Nah itu saya sudah ini juga PDF-nya ya. Nah ini yang PDF ini nanti saya kirim ya. Nah itu saja dahulu. Walafu minkum walau fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Ma, oh ya, Eh, aduh tutup gitu. Jadi ya itu, ya sama ini juga ya. Ya seorang suami harus bersama orang-orang yang jujur, artinya juga kita kalau, ya antum yang belum tuh ya, yang belum, misalnya ini ya harus sama orang-orang soleh juga. Ya niatnya harus benar juga, niatnya harus benar untuk iklannya ya, supaya iklan wae ya, Indosat ya. Jadi niatnya harus benar, jangan hanya mencari jodoh ya gitu. Ya gitu. Dia bersama ya wakunu ma'asodikin ya gitu. Insya Allah dari lingkungan yang soleh ya seperti inilah gitu ya gitu. Insya Allah kita menemukannya gitu. Terus tadi apa poin dari soalnya apa? Ya, ya harus bisa mandang masa depan juga betul ya gitu. Mandang masa depan karena emang, ya wal tandur nafsu ma qaddamat ligot ya gitu. Karena ya pernikahan itu panjang ya gitu. Kalau Allah izinkan panjang sampai tua bahkan ya gitu. Maka ya kita memandang masa depan, bukan hanya masa depan, suami dan istrinya, tapi juga anaknya juga bagaimana ya gitu. Pendidikannya, kemudian juga ya nanti juga dia perhatikan juga akhlaknya, perhatikan menikah dengan siapanya juga itu ya, anaknya juga harus diperhatikan itu ya gitu. Nah itu ya jangan lepas tangan itu ya gitu. Kemudian juga bagaimana terjadinya sinergitas itu ya. Nah itu sinergitas antara, ya bagaimana ta'awun ya suami istri itu ya. Kemudian juga nanti dibentuk bersama anak juga itu kata para ulama niscaya itu hubungan yang akan beruntung nantinya. Terusnya saya di, unek-unek itunya yang hari ini gitu ya. Karena sudah maghrib nih. Oke, udah tadi terus tutupnya. Saya agak terus tutup. Jadi demikian saja, kita doa saja ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.